Om Swastiastu, selamat pagi siswaku yang penuh semangat. Kali ini kita akan belajar tentang demokrasi. Kompetensi dasarnya berbunyi menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara garis besar, dalam materi ini kita akan belajar submateri antara lain makna demokrasi, meliputi klasifikasi demokrasi, prinsip-prinsip dasar dari demokrasi. Kemudian ada dinamika demokrasi di Indonesia, meliputi 6 periode tahun pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Ada juga berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir berkaitan dengan pentingnya kehidupan demokrasi kita bangun. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Jika ada pertanyaan, apa itu demokrasi? Beberapa hal ini sering sekali dijadikan jawaban. Misalnya, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sebenarnya ini merupakan sebuah pendapat dari seorang tokoh yang bernama Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Ada juga yang berpendapat bahwa demokrasi itu adalah demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratein artinya pemerintahan. Definisi ini sebenarnya merupakan definisi secara etimologi dari kata yang membentuk, unsur kata yang membentuk. Bahasanya berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Tapi sebenarnya ibu ingin memaparkan bahwasanya demokrasi itu kalau secara sistemnya itu merupakan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Jadi rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dalam sistem demokrasi ada dua unsur yang selalu berinteraksi dalam sistem ini, yaitu rakyat dan pemerintah. Secara faktual, ketika kita bicara demokrasi, biasanya ada kegiatan-kegiatan yang menjadi ciri khas bahwa negara ini menerapkan sistem demokrasi. Kegiatan apa saja itu? Misalnya pemilu, unjuk rasa atau demonstrasi, partai politik, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak atau vote. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi hanya sebatas itu? Tidak, demokrasi lebih dari itu. Demokrasi merupakan sebuah pemikiran bahwa sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama haruslah diputuskan bersama. Apa yang akan terjadi jika kita tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib kita sendiri? Atau pengambilan keputusan dilakukan oleh satu atau beberapa orang berdasarkan pemikiran mereka sendiri tanpa tahu apa masalah yang sedang kita hadapi atau hal apa yang sebenarnya kita butuhkan sebagai masyarakat. Ibu dapat analogikan bahwa hubungan antara rakyat dengan pemerintah dalam sistem demokrasi sama dengan hubungan pasien dengan dokter. Bagaimana itu? Dokter yang baik pasti melakukan diagnosa terhadap pasiennya. Dalam proses diagnosa tersebut, dokter yang baik bertanya kepada pasiennya, apa keluhannya, apa masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Dokter yang baik tidak akan sewenang-wenang mengambil tindakan sendiri atas dasar intuisinya saja. Keterlibatan pasien sangat dibutuhkan demi mendukung kesembuhan pasien itu sendiri. Dan dokter yang bijak adalah dokter yang memfasilitasi pasiennya. Hubungan rakyat dengan pemerintah juga demikian. Pemerintah ada karena kepercayaan masyarakat.
dan pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat yang percaya kepada mereka. Inilah yang kita maksud hubungan timbal balik. Kedua unsur ini haruslah saling bekerja sama untuk membangun sebuah sistem yang sehat. Sistem yang sehat yang Ibu maksudkan di sini adalah kedua belah pihak ini saling menunjang demi tercapainya tujuan bersama. Indonesia adalah bangsa dan negara yang majemuk. Sebagai bangsa yang majemuk, tentunya permasalahan yang dihadapi juga beragam. Karena itu, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang itu dibutuhkan dalam sistem demokrasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, pemerintah mengeluarkan yang namanya kebijakan. Jika kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan rakyat, maka rakyat akan mendukungnya. Namun, jika kebijakan itu dinilai tidak mewakili kepentingan masyarakat, maka masyarakat atau rakyat berhak menuntut. Disinilah letak keterlibatan rakyat dan kekuasaan rakyat itu sendiri. Dari pola itu dapat diketahui bahwasanya unsur terpenting dalam demokrasi adalah satu, adanya pengakuan atas hak asasi manusia. Yang paling terlihat adalah hak asasi dalam mengemukakan pendapat. Dan yang kedua adalah adanya partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat ini bisa terwujud dalam berbagai macam kegiatan yang ada di masyarakat dalam rangka upaya keterlibatan rakyat itu dalam pengambilan keputusan. Bisa saja lewat pemilu, unjuk rasa, debat publik, atau saluran-saluran lain yang dapat mewujudkan partisipasi masyarakat. Sistem demokrasi dalam prosesnya haruslah didukung oleh adanya supremasi hukum atau penegakan hukum. Didukung pula oleh adanya peradilan yang bebas dan mandiri. Didukung pula oleh adanya kebebasan pers. Dan yang paling penting adalah transparansi atau keterbukaan informasi. Sistem demokrasi sebenarnya pertama kali berkembang di negara Eropa, yaitu tepatnya Yunani. Kemudian sistem ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia mengadopsi sistem ini. Hanya saja setiap negara memiliki implementasi sistem ini yang berbeda-beda. Dan di Indonesia sendiri, ciri khas dari sistem demokrasinya adalah sistem demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Khususnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lebih daripada itu, yang menjiwai sistem demokrasi di Indonesia adalah semangat musyawarah mufakat dan gotong royong. Inilah yang menjadi ciri pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia sudah dimulai sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian mengalami dinamika pasang surut di setiap periodenya sampai pada periode masa sekarang. Hal inilah yang akan kita pelajari dan analisis lebih jauh dalam materi ini. Setelah kita menuntaskan pembelajaran pada kompetensi dasar ini, diharapkan siswa selain memiliki wawasan tentang demokrasi juga memiliki sikap mental positif terhadap demokrasi. Sikap mental positif yang Ibu maksudkan adalah mendukung proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab dan semangat gotong royong serta kekeluargaan, sehingga tujuan negara dapat terwujud.